kata sosoknya teh kayak waktu kesurupan ditanya dia itu suka sama cewek ini karena mirip katanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya Asep Wadi di konten TTS. Apa itu TTS? Tanya-tanya seseorang. Kali ini kita akan membahas tentang mistis-mistis yang memang saya pernah sekolah di sekolah tersebut pada zaman dulu. Dan ini ada teman saya bernama Kang Darso. Dia adalah teman, partner bagi saya, dan sekaligus narasumber pada konten kali ini. Silahkan, Kang Darso. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, Samprazan, Buddhaya Sadayana Kawarja, perkenalkan, saya adalah Imam Besar Karinding Antro. Saya mendirikan negara sendiri karena negara saya adalah Karinding Antro. Jumlah penduduk dari negara saya adalah 9 orang. Saya mengangkat teman saya yang bernama Teddy untuk menjadi presiden. Nah, jadi kita sebelum perkenalan dulu ya ini. Yeah. Jadi negara Karinding Antro itu memisahkan diri dengan negara kesatuan. Dia mempunyai luas wilayah sekitar 2-3 meter. Dia ada di taman fakultas. Iya, betul. Dan Karinding Antro adalah negara yang kaya. Karena kalau misalkan dia kencing, dia ke luar negeri, ke Indonesia. Iya. Tidak. Enggak. Ya, sekarang kita lanjutkan Baik, mangga gini. kopi dulu. Ayo, lanjutkan. Sekarang mau cerita ini. Ya, kita langsung saja kepada cerita mistis pengalaman Kang Darso tentang hantu-hantu yang ada di SMKI, Bor. Nah, jadi dulu waktu itu kan kebenaran kita memang satu sekolah SMK. Kebetulan saya saat itu angkatan 2015, tapi saya memang banyak sekali rombongannya. Cuman ketika SMK itu, ketika waktu ini ampun paralun dulu ya, saya amitsun dulu ya kepada semua pengisi alam semesta. Yang pertama amitsun, dan yang kedua juga saya kalau dalam peribahasa itu sanes bade agul kupayun teduh. Iya. Maaf Kang Darso memotong. Kalau amitsun itu untuk apa sih sebenarnya? Mohon izin, maksudnya bukan maksud. Punten gitu. Ya, mohon izin, bukan saya apa-apa ini. Nah, begini Kang Asep, SMK itu waktu tahun 2015 sebetulnya. Ketika anak 2016 belum masuk, jadi angkatan pertama itu 2015, SMK itu gersang sekali. Gersang. Kenapa tuh? Itu taman, tahu taman DSP itu? Iya. Itu taman DSP itu dulunya pohon besar-besar itu. Nah, yang di lantai 3 itu belum dibuka. Waktu itu catnya belum oren. Sekarang oren kan kalau nggak salah. Oren kalau nggak salah. Oren Abu-abu. Oren abu ya. Dulu itu hijau. Saya masih kalaman itu cat warna hijau itu. Nah, di ruangan pasiepan itu belum seperti sekarang kan udah di tembok gitu ya. Iya. Udah di tembok. Nah, itu dulu masih kaca. Dulu zaman angkatan 2015 itu masih kaca. Nah, lantai 3 masih dikunci, taman DSP itu masih pohon besar. Nah, sekitar kami semester 2-an kalau nggak salah di situ. Kebetulan waktu itu pohon ditebang. Terus lantai 3 dibuka. Nah, di situ mulailah
di sekolah itu banyak yang kesurupan. Contohnya ketika itu ditebang si pohon, terus lantai di sana juga dibuka. Teman kami itu yang disamarkan lah ya namanya. Itu nggak tahu dia sadar atau enggak. Iya. Jadi pendopo lagi begini nih, tiba-tiba dia entah tidur entah seperti apa, tiba-tiba tangannya begini aja nari-nari sendiri. Dia kesurupan apa tuh? Yang jelas makhluk halus. Cuman saya tidak tahu makhluknya seperti apa. Iya, maksudnya begitu, seperti itu. Kayaknya perempuan. Itu orang-orang bisa kesurupan karena memang lantai 3 itu dibuka gitu. Dibuka. Oh, emang dari sebelum-sebelumnya belum dibuka? Bagaimana? Belum dibuka itu, jadi seperti sakral gitu. Nah, pas ketika si Putri Utami itu nari dan sebagainya, dia kan ngeyel dibawa ke UKS. UKS itu apa, Kang? Unit kesehatan sekolah. Mantap. Saya udah lupa, akhirnya udah lupa. Saya lupa, banyak ini pemahaman politik. Nah, ketika di UKS, anehnya itu guru saya yang bernama Pak Tantan lah ya. Dia memang sakti sekali. Ketika dia ngamuk-ngamuk guys, itu ditenang sekali saja begitu, langsung tidur si dia. Itu ini yang ditendang lantai apa orangnya? Orangnya. Kayak ini nih di pinggang sini, ces. Oh, ces. Langsung dia nah. Itu kejadian janggal pertama ya. Semakin banyak. Nah, dulu itu di kosan abadi. Di kosan abadi itu banyak sekali perempuan kayak perempuan yang tiba-tiba kesurupan. Ketika dia kesurupan, ternyata dia mengakunya adalah yang bernama si merah. Cuman tidak tahu namanya siapa. Maksudnya kunti merah. Si merah-merah si pokoknya. merah. Dia identiknya dengan selendang merah. Konon katanya seperti itu. Nah, tatkala waktu itu ketika usai semuanya, kami mencoba bareng-bareng main di kosan siapa gitu. Tiba-tiba salah satu orang itu kesurupan. Dan ini ada yang antik sekali. Kenapa tuh, Kang? Waktu kesurupan, Wasugi tahu? Tahu. Itu orangnya konyol makanya saya ketawa. Wasugi. Waktu itu kesurupan, Wasuginya setengah kalau misalnya ya mau kubeas sok tinggal di Jerman di mana sini. Saya pikir ini apa hubungannya gaib sama beras. Coba lihat ada gelembung nggak? Oh iya gelembung. Kata si Wasugi, oh ini ada gelembung, berarti ada makhluk halus kata. Oh gitu Wak. Tapi saya perasaan coba di rumah juga saya masukin beras, gelembung semua. Iya. Si Wasugi. Nah, katanya ada makhluk memang, ces. Nah, setelah itu banyak yang kesurupan dan sebagainya, hingga akhirnya ngomonglah ke si salah satu di sana ya pun ya. Memang waktu malam sengaja selalu ada eksperimen tuh, apalagi yang namanya si Deril tuh. Suka sekali eksperimen. Iya, sengaja malam Jumat ke sana. Iya. Ternyata waktu dipotret sama si Abayu kalau nggak salah, Ces, tuh kamu lihat, Ces. Abayu kan orangnya agak bisa juga Iya, ya. Ces dipotret ternyata kena juga penampakannya. Terus ada mistis waktu pernah aku sama si Daryl sengaja tengah malam ke SMKI, katanya bilang, coba kamu jadi ini kaki kepala kita ke bawah gitu ya. Tapi kudu pas dina bel eta dina lonceng. Saya bakal manggil. Tapi kumaha ada sieun teh wani jadi henteu. Nah, sekalian salah satunya terus yang sering sekali itu ada anak cewek kosan abadi. Jadi si gaib si sosok ini tuh menyukai temen aku waktu itu si Yuli tuh. Ya ini Yuli ya sahar tapi pokoknya budak abadi pode lah. Iya. Sampai kasih jadi nempel ke situ terus hingga akhirnya diobatin alhamdulillah lanjutannya lah sembuh cina. Kata sosoknya teh waktu kesurupan ditanya dia itu suka sama cewek ini karena mirip katanya. Jadi diikuti terus. Nah itu kisah-kisah pertama ya.
dengan aura-aura mistis di SMK. Dulu emang Kang Darso dulu ngekos di pas waktu sekolah di SMKI dulu. Saya nggak pulang pergi. Dugdag gitu ya. Di Dugdag. Nah, pas waktu yang konyol itu waktu dia dirasa kosan. Jadi di sini SMKI, sana ada kosan. Nah, itu juga katanya gersang juga. Jadi setiap malam apa sih yang punya kosannya itu naruh bawang putih di setiap WC. Nah, suatu hari kata teman-teman, sok cenah dah di dia mah unggal poe Rebo cenah. Pasti aya suara koper. Jadi suara koper ngageletreng. Karena poslen gini. Iya. Kadangnya kan koper keramik lantai ya. trek itu kan terdengar sekali. Iya. Jelas itu. Nah, aku kan penasaran, sempat orang yang kurang percaya gak percaya ya sama hal gaib. Cuman aku nyoba waktu itu. Nah, kebetulan malam Jumat kita ceritakan. Kaget lah. Waktu lagi ngobrol tiba-tiba mesin mobil di depan Adirasa itu nyala sendiri. Wah, otomatis itu bubar balik kanan kan ke kamar masing-masing kan. Adirasa mah bloknya gitu kan. Iya. Bubar ke kosan masing-masing. Bubarlah kosan masing-masing. Just hari selanjutnya eksperimen. Karena dengar cerita itu ya, katanya dulunya ada yang bilang bahwa konon katanya di situ bekas rumah sakit. Dia ada suara koper dan sebagainya. Nah, suatu hari aku eksperimen waktu itu. Sok ngaja cenah unggal poe malam Rebo asana. Unggal malam Rebo sare di dia pasti ada suara koper jeung suara sepatu. Orang, jadi gak ada orang tapi gak ada orangnya gitu pas lihat. Nah, justru itu kebodohannya waktu itu nggak berani buka pintu karena takut duluan. Oh, Kang Darso yang eksperimen sendiri itu. Eksperimen sama temen dong. Kalau sendiri mah nggak takut. Nggak takut. Asupnya di kamar teh, jadi saya si Beler, si Cukil waktu itu. Sama adik-adik. Teman itu ya? Temen, adik-adik. Iya betul. Di kosan kan, di tutupan sok sudah malam Rebo, sok tungguan di jam sekian. Terus ngobrol, rokok, ngopi, bener dah. Trek, anjir. Trek. Itu aku sempat heran juga ini nyata atau enggak, tapi takut itu luar biasa, sangat takut gitu ketika benar-benar ngedenger di situ ada suara koper, terus suara sepatu boot sih kan lempang gitu kan, terus mau koper. Ternyata yang udah ngomongin teman-teman itu bener, cuman nggak ada yang berani ngelihat. Tengah malam itu biasa, antara jam 1 jam 2-an biasa. Jadi Kang Darso gak keluar, cuman diem aja dalam gitu. Di dalam nggak berani keluar. Siap. Nah, itu yang pertama, cerita yang pertama. Kedua, ini yang terakhir mungkinnya ada satu lagi. Itu cerita waktu manggung. Ketika manggung. Saya kira itu juri kesenian mungkin ya. Waktu itu zaman upacara adat saya, Aples, Andrea Wisnu, si Ayang. Konyolnya kita manggung di BSI. Manggung di BSI tiba-tiba waktu main umbul-umbul, kita geladi kan dulu masih usum geladi, usum geladi, kaki umbul-umbul keram. Oh, sendiri gitu, nggak ada sebab. Nggak ada sebab. Nah, terus penari si Danu lalimper laleles. Itu aneh sekali tuh. Akhirnya dibawalah di ruang ini. Nah, tiba waktu saat itu si Andri waktu mau main kendang itu juga nggak bisa main, nggak bisa katanya, kayak keram lagi gitu. Nah, si Ayang vokalis tuh, si Ayang vokalis waktu itu kesurupan. Rek gladi pisannya, rek nabeh, rek gladi pisan. Tiba-tiba umbul-umbul, kendang, keram. Tapi alhamdulillah saya sama Aples cuman yang normal-normal waktu itu. Saya Aples Aldo kalau gak salah yang masih normal. Yang sisanya keram, aneh itu. Saya keram, si vokalis aja yang kesurupan. Nah, ternyata ketika
ngobrol sama si Andrea. Ternyata memang ada sesuatunya begini ya. Jadi ketika udah siap nih, udah pakai kostum udah sebagainya, udah mau tinggal main just. Nah jadi posisi ya kan posisi Nayaga kan ya, ya posisi si di lapangan mapak, ya udah siap, udah di kostum mandi yuk, terus mau percur. Nah tiba-tiba kali itu untungnya belum pas datang pengantin. Ternyata ketika laporan ke bapak si Andri ya via SMS kalau nggak salah waktu itu gak tau BBM. Kalau memang zaman-zamannya belum rame ya. Ini ada yang ngirim, ada yang sirik. Ya. Berdoa aja semuanya. Nah, ketika udah ngobrol sama bapak si Andri itu lancar lah alhamdulillah semua. Enggak Darso. Itu kenapa sih bisa terjadi hal-hal seperti itu? Apakah memang ada kelakuan yang tidak senonoh atau memang mengganggu para makhluk halus di situ mungkin gitu? Apakah memang Kang Darso gitu selama jadi siswa di sekolah tersebut pernah melakukan apa gitu, misalkan masturbasi misalkan di mana gitu. Misalkan langsung lihat hantu misalkan di studio lihat hantu itu misalkan ada, bisa aja kan seperti itu kan. Apakah pernah itu melakukan hal-hal seperti itu? Kalau selama ini sih aku kayak mendapat pengalaman sih yang gaib itu yang pertama karena rasa penasaran itu yang koper. Yang koper pun itu aku pipti entah itu siapa, cuman karena kebetulan memang guys kaburu sieun teuan di muka pantau teh. Rasana ya. Selama ini perilaku kita menyimpang dan sebagainya itu sebetulnya gak ada. Kayak kecuali orang lain gitu, ada yang si dianya mirip sama sosok itu jadi dia suka dan sebagainya. Nah, cuman kalau yang waktu manggung itu memang katanya ada yang sirik sama grup lah biasa. Jadi ngirim ya, apa? Ngirim gitu? Gangguan melalui semacam energi itu lah. Terus perasaan Kang Darso pas emang ada pada kejadian tersebut, apa sih yang dirasa? Apakah takut doang gitu? Apakah kaget? Apakah memang ada hal-hal yang lain? Misalkan udah punya pengalaman kayak nyembuhin orang yang serupa, misalkan apa gimana gitu. Pertama standar sih sebenarnya, maksudnya aku udah sering ya, maksudnya lihat orang kesurupan dan sebagainya. Cuman yang aneh gak pernah menimpa diri aku gitu. Tidak pernah menimpa diri sendiri gitu. Yang jelas adanya yang jadi kesimpulannya sih, yang poin yang saya ambil adalah ketika saya yakin bahwa makhluk halus itu ada. Ketika saya sudah melihatnya gitu ya, bahwa makhluk halus itu saya yakin ada. Cuman bagaimana kita caranya mengganggu atau tidak gitu, balik lagi. Oh, dengar kan Kang Darso juga pernah melihat hantu waktu kecil misalnya. Ini kan waktu kecil gitu. Ketika yang dirasa apa sih ya? Emang benar-benar pure melihat secara langsung gitu. Kalau pertama waktu kecil, entah sadar entah enggak ya itu juga pun semua karena kejadian itu waktu kecil banget. Jadi waktu itu tuh ini rumah kan. Jadi kalau mau ke toilet kan jauh kalau ke belakang. Kebetulan depan rumah dulu waktu belum yang ini, waktu rumah yang sekarang belum. Jadi ini rumah, ini lapang, nah di depannya ada solokan. Walungan, wahangan, terus di depannya ada rumah lagi. Nah, jadi ketika aku bangun disuruh ibu waktu malam itu, nah, aku pipis. Aku juga masih sadarnya ini mimpi atau bukan gitu kan. Cuman itu kebenaran aja mungkin ya. Waktu aku pipis lihat ke belakang, nah jadi dia itu panjang dari atas. Cuman tenapak teh gini, siga film Pocong Mumun. Nah ini matanya kuning bersinar. Ini tangannya gak ada, Itu waktu kecil aku gini. Tapi aku masih nyidik aku ngimpi atau lain ya teh. Tapi ada takut apa gimana? Ya teteh juri atau yang pertama pasti heran dulu. Nah setelah sababaraha kemudian baru rewas dan lompat saja. Itu nyamperin posisinya si hantu itu. Nyamperin kemana? Nyamperin Kang Darso. Enggak, karena dia di sebelah sana. Jauh. Jadi gini ya, aku kencing di sini. Kan kencing guys we meter jauh ke WC di tukang imah cenah. Geus dirinya we di walungan cenah.
Ngompol di dinya teh sekata di hareupeun seberang walungan kana imah. Jadi tempat saya tata di imah eta keluar. Ces nagok di teras hareupeun imah eta. Dia posisinya gitu kayak kalau di Cina itu hantu Vampir. iya. Nah, kieu. Ces ieu teh we siga nu eueuhan we leueuh. Gak ada tangan. Eueuh. Tanganna mah aya kieu ngan eueuh. Telapak. Oh. Tahu telapak tangan kieu naon atuh bahasa Sundana telapak. Heeh. Gegelangan. Pergelangan ya. Pergelangan. Tangan. Tidak ada telapak tangan jadi gini ces ini ngambai kayak sini kayak ces matanya kuning bersinar luas gitu. Dia mengeluarkan kayak suara-suara gitu apa gimana? Enggak kalau suara. Tapi pernah dengar gak kalau suara hantu misalkan? Ya kalau suara hantu mah sering. Itu waktu aku masih zaman meditasi. Oh, suara kuntilanak, suara apa gitu? Ya paling yang pernah aku dengar ya. Ya. Suara orang menyapu. Yang jelas nyapu tapi tengah malam. Ya ketawa dan sebagainya masih libas mah ada lah ya. Ya. Itu waktu di rumah di Kiara Condong. Terus ya gemprang dan sebagainya. Karena itu ada. Justru malah kata aku mah siga kaget kene suara. Karena aku waktu sekitar SMK kelas 2-an kan aku banyak apa ya? Kan belum musim HP, belum musim apa kan. Waktu dulu tombol running naon atunya misalnya paling banter ge BBM bernya. Eta ge mun boga banyak BBM. Memang aku sering menyempatkan waktuku untuk begadang itu sendiri aja. Ngerokok, ngopi we ces. Paling kalau ada baca buku sambil baca mungkin ces dari jam 12 sampai ke jam 12 lagi gitu aja aku sendiri di rumah kicon. Memang ada suara preng seliwat. Naruas. Ya, gitu. Nah, gitu. Emang saya sih lebih serem. Terima kasih Kang Darso udah memberitahu pengalamannya. Pokoknya Kang Darso itu sekarang apa sih kegiatannya? Saya kegiatannya sebetulnya saya juga bingung kegiatannya. Cuman saya sibuk biasalah menulis, berkesenian udah itu aja sih. Pokoknya sukses terus karirnya ya. Pokoknya saya doain lah. Dan ini teman-teman, ini paling apa sama saya paling perhatian gitu dulu kalau di kosan. Saya sakit dia yang beliin obat. Saya demam apa dia yang ya pernah demam. Waktu itu saya pakai air packing. Beli obat jamu tengah malam dia mau game over gini. Itu pengalaman lah. Pengalamannya. Saya juga doakan Kang Asep semoga menjadi pejabat. Amin. Tenanglah saya tim juga semua. Amin. Yang mana koalisi? Pokoknya teman-teman terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, di komen, like, share kepada semua orang supaya channel kita jadi rame gitu. Yang ingin melihat terus Kang Darso di sini ada Kang Darso, ada saya gitu. Mungkin nanti kedepannya ada teman-teman saya yang lain yang bisa menceritakan tentang mistis-mistis ataupun karir-karir gitu, karir dalam berkesenian gitu. Pokoknya subscribe Mbak Kang Darso. Oke, selamat malam my friends, sahabat gue. Iya. Mantap. Terima kasih. Ditutup dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yep. Yap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Anjing kalah. Ini kali banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu. Teman-teman semua, kali ini kita cara di anjing. Halo, assalamualaikum.
Jadi salah kayak. Tinggal riwayat. Tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu, teman-teman. Kali ini kita, dan kali ini anjing, kembali lagi anjing. Oke, itu dihapus. Jadi iya, behind the skin. Pause lah tuh. Tunggu.